Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Kemudian tak lupa pula selawat dan salam marilah sama-sama kita sanjung sajikan kepada seorang pemuda revolusi dunia yang telah merevolusi dunia ini dari alam yang penuh dengan kemaksiatan, alam yang penuh dengan kegelapan, ke alam yang penuh dengan akhlakul karimah. Sesungguhnya dengan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga agama Islam sampai ke negeri kita ini, yaitu Indonesia. Wahai saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar kalian pada hari ini? Insyaallah dalam keadaan baik, alhamdulillah. Baik, pada pertemuan pada hari ini kita akan membahas tentang sebab-sebab turunnya surat Al-Fatihah. Tahu nggak apa itu surat Al-Fatihah? Pasti tahu. Bagi seorang muslim, surat Al-Fatihah sangatlah familiar. Karena surat Al-Fatihah itu dibacakan setiap kita melaksanakan solat, karena termasuk salah satu pada rukun solat dan wajib dibaca. Maka jikalau kita tidak membaca surat Al-Fatihah, maka solat kita tidak sempurna. Baik saudaraku yang dirahmati Allah, kita akan membahas pada kitab Asbabun Nuzul yang dikarang oleh Imam As-Suyuti. Menurut Imam As-Suyuti, tidak menyebutkan sesuatu dalam surat, maka surat ini tidak memiliki sebab turunnya. Akan tetapi untuk sekedar menambah wawasan kita tentang Al-Quran, khususnya surat Al-Fatihah, maka alangkah baiknya kita bahas kenapa surat ini turun. Jadi Ibnu Katsir berkata tentang keutamaan surat Al-Fatihah. Imam Ahmad berkata di dalam musnadnya, bercerita kepada kami Yahya bin Sa'id dari Syu'bah dari Abi Sa'id bin Abi Mu'alla radhiyallahu anhu berkata, suatu hari aku sedang melaksanakan solat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilku, akan tetapi aku tidak menjawab beliau karena aku sedang melaksanakan solat. Setelah aku selesai melaksanakan solat, maka aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang mencegahmu untuk menjawab panggilanku? Kemudian aku menjawab, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabiullah, aku sedang melaksanakan solat sehingga aku tidak bisa menjawabmu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukankah Allah telah berfirman, penuhilah seruan Allah dan Rasulnya apabila ia menyuruhmu kepada suatu yang memberi kehidupan kepadamu. Kemudian beliau melanjutkan sabdanya, sesungguhnya aku akan memberitahumu satu surat di dalam Al-Quran yang paling agung sebelum engkau melangkah kakimu keluar dari masjid. Kemudian Rasulullah mengambil tanganku, dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hampir keluar dari masjid, aku berkata kepadanya, sesungguhnya engkau telah berkata, aku akan memberitahumu satu surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Beliau bersabda, iya, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, ia 7 surat dan Al-Quran agung yang didatangkan kepadaku. Sahih Al-Bukhari nomor 4474 dalam tafsirnya, Ahmad 448 dalam musnadnya. Dalam hadis Muslim diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang solat tidak membacakan Ummul Kitab atau Al-Fatihah, sesungguhnya solatnya tidak sempurna. Maka ia berkata kepada Abu Hurairah. Maka dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya kami solat di belakang imam. Abu Hurairah berkata, bacalah dalam hatimu, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman, aku membagikan solat antara aku dan hambaku menjadi 2 bagian. Untuk hambaku apa yang ia minta. Jika seorang hamba berkata, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah berfirman, hambaku telah memujiku
Apabila hamba itu mengucapkan Ar-Rahman Ar-Rahim, maka Allah berfirman, hambaku telah menyanjungku. Apabila hamba tersebut mengucapkan Maliki Yaumiddin, maka Allah berfirman, hambaku telah meluhurkanku. Dan sekali lagi Allah berfirman, hambaku telah berserah diri kepadaku. Apabila hamba tersebut mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah berfirman, ini antara aku dan hambaku, dan untuk hambaku apa yang ia minta. Dan apabila hamba tersebut mengucapkan Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka Allah berfirman, ini untuk hambaku dan untuk hambaku apa yang ia minta. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 4474 di dalam tafsirnya, Ahmad nomor 448 di dalam musnadnya. Jumlah kata dalam surah Al-Fatihah berjumlah 25 kata, hurufnya berjumlah 113 kata, dan nama surat Al-Fatihah diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi SAW bersabda, Alhamdulillahirabbil alamin, Ummul Quran dan Ummul Kitab dan As-Sab'ul Mathani dan Al-Quran yang agung. Sahih At-Tirmizi 2875. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Saya sebagai hamba Allah yang sangat fakir, yang sangat dhaif dalam bidang ilmu, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena kesalahan murni dari saya sendiri. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Laliqa ma'assalamah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.